Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, saya baru bisa upload lagi video yang sebelum-sebelumnya saya udah nggak lama nggak upload. Dan maaf kondisinya agak berisik karena emang ini di pinggir jalan. Saya upload beberapa video karena emang kebetulan mobil saya ada yang harus diperbaiki sendiri, makanya daripada saya ke bengkel untuk menghemat uang saku sendiri, saya mencoba untuk memperbaikinya sendiri. Nah, selain itu juga karena saya perbaikinya sendiri, iseng-iseng saya juga membagikan caranya. Barangkali ada yang mau mengikuti dan ada yang mau menghemat biaya dengan memperbaikinya sendiri, makanya saya uploadkan. Dan saya juga baru kali ini mobil saya juga ada trouble di remnya karena ada kampas rem yang sudah tipis. Jadi beberapa video yang saya upload emang saya sengaja upload karena emang ada yang harus diganti atau yang harus dipasang. Kalau enggak ada yang harus diganti dan ada yang dipasang, berarti saya nggak bikin video lagi lama. Nah, kebetulan saya mau ganti kampas rem depan. Saya menggunakan merek Eco ini, Eco Brake Pen. Ini di saya harganya 300-an. Di daerah saya harganya 300-an. Nah, untuk kampas rem depan mobil Timor ini, nah yang seperti ini untuk bagian di pistonnya, bagian pistonnya. Dan yang ini yang satunya lagi ini untuk bagian depannya. Perbedaannya ada di ininya nih. Ini masuk ke dalam piston. Yang di depannya ini nggak ada yang buat masuk ke dalam pistonnya. Oke, kita eksekusi. Pertama-tama sebelum kita membuka roda, kita dongkrak dulu. Kalau mau dongkrak mobil Timor ini ada di sebelah sini nih. Plat ini yang lebih besar nih. Jadi kalau misalkan dongkraknya di sini, nanti ini akan apa namanya ya, penyok. Kalau di sini ini platnya tebal, jadi nggak akan penyok. Dongkrak dulu yang ini. Setelah ini didongkrak, platnya angkat. Sebelum didongkrak, lepas dulu bautnya. Kendorin dulu bautnya semua. Ini menggunakan kunci 21. Kendorin dulu semua. Setelah dikendorin baru dongkrak di bagian sini. Setelah didongkrak, angkat ke atas, lepas bautnya semua, lepas bannya. Mari kita mulai aja. Ini sudah saya lepas. Mohon maaf prosesnya saya skip karena tidak ada yang megang kamera. Setelah ban dilepas, untuk membuka master rem ini di belakang sini ada dua cara untuk membuka master rem. Ada yang menggunakan kunci 14. Ini kunci 14. Yang atas kunci 14, yang bawahnya juga sama, ada dua kunci 14. Mau buka kunci 14 ini boleh, mau menggunakan kunci L yang di sini di atas dan di bawah juga boleh. Kalau menggunakan kunci 14 ini dilepas kunci 14 nya semuanya, kan remnya akan copot semua. Kalau misalkan kunci L yang dilepas, yang akan terlepas hanya bagian masternya doang, master remnya doang. Bracketnya ini nggak kelepas. Oke, kita lanjut proses. Kali ini saya akan melepasnya di kunci 14 nya, di baut 14 nya yang akan saya lepas. Ini kondisi sudah terlepas baut 14 nya.
kita lepas saja, tinggal kita tarik. Kondisi kampas remnya, yang depan sudah tipis, yang belakang lumayan cukup tebal, tapi karena lumayan cukup repot ngebongkarnya, maka kita ganti semuanya aja. Ini baut 14 yang tadi saya lepas nih lubangnya, ini 1, ini 2. Nah kalau misalkan mau buka kunci L nya nggak di baut 14 nya, itu yang di sini nih. Lubang ini kunci L 1, 2. Yang masih bagus itu yang ada tutupnya. Punya saya ini udah nggak ada tutupnya. 1 kunci L nya yang dilepas. Kalau misalkan kunci L nya yang dilepas, berarti bracketnya ini nih, ini bracketnya yang bracketnya yang akan, ini bracket ini kan bisa maju mundur ya, ini posisinya bisa maju mundur nih. Kunci L nya yang dilepas, berarti bracket ininya yang terlepas. Nah nanti si bracket ini semuanya segini, ini lepas semua ke atas. Kalau kunci L nya yang dibongkar. Nah setelah proses seperti ini, kita lepas dulu kawat ininya nih. Kawat ini kita lepas, nanti kampas rem yang bekasnya kita lepas juga. Ini kawat penyangganya sudah saya lepas, cuman tinggal cabut aja nih bagian sini, cabut. Yang sebagian sini juga cabut pakai tang. Ini master kampas kopling kampas remnya, tinggal kita lepas saja. Nih sudah tipis. Yang belakang juga sama, tinggal kita dorong aja ke depan. Nih sebetulnya kondisi yang belakang ini kan kanvas remnya masih bagus, tapi kita ganti aja semuanya dengan yang baru. Nah ini master rem, kalau misalkan dibuka kunci L nya, bracketnya aja yang lepas. Nih saya ambil bracketnya ya. Nih ini bracketnya doang. Kalau dibuka kunci L nya, kunci L yang ini. Ini masternya sama aja. Kalau misalkan dibuka kunci 14 baut 14 nya, berarti bracketnya juga sebetulnya bisa dilepas. Kalau dibuka kunci L nya doang, sama aja sebetulnya, sama-sama mau melepas master rem. Setelah seperti ini, kita press dulu pistonnya, karena si master kampas rem yang baru ini tebal. Kita press menggunakan alat press. Ini alat press yang saya gunakan, saya buat sendiri ala kadarnya. Ini tinggal pasang di sini. Ini kampas rem yang bekas yang mau diganti, saya pasang di sini. Lalu kunci pressnya saya pasang di sini. Setelah ini terpasang, tinggal kita putar aja. Setelah ini terpasang, tinggal kita putar saja. Ini diputar supaya ini neken ke dalam, pistonnya nanti masuk ke dalam. Nah ini kondisi piston yang sudah saya tekan, saya press, jadi dia masuk ke dalam lagi. Jadi tidak susah untuk memasukkan memasukkan kampas rem yang baru.
Nah, ini sebelum memasang ini teh sebelum memasang bracketnya, kita lumuri dulu bracket ini menggunakan gemuk agar dia bisa maju dan mundur. Posisinya nanti dia gini bisa maju dan mundur. Yang ini juga sama, kita lumuri dulu sama stempet. Nanti posisi masangnya seperti ini. Tinggal masukin aja ke lubang ini semua. Setelah dikasih stempet, tinggal masukin ke lubang ini lalu tekan. Nah, ini bracket udah saya lumuri dengan stempet, tinggal kita masukin saja. Cara memasukinya tinggal masukin ke lubangnya. Ini masuk ke lubang situ, yang satunya lagi juga sama, masuk ke lubang ini. Lalu kita tekan ke dalam perlahan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasang kanvas rem yang baru. Nah, kampas rem baru ini ada penguncinya. Pengunci ini masuk ke dalam si pistonnya. Ini posisi kampas rem yang belakang sudah saya pasang. Ini kampas rem yang depannya tinggal pasang ke sini doang. Menyesuaikan dengan kunciannya sesuaikan aja. Setelah seperti ini, pasang kembali kawatnya. Kawatnya sudah terpasang, tinggal kita masukkan ke disc brake-nya. Karena sudah kita press pistonnya, jadi memasukkannya juga gampang. Setelah dimasukkan, kita tinggal pasang kembali baut 14-nya. Oke, ini sudah terpasang. Setelah seperti ini, kita coba dulu di kocok remnya agar lembung-lembung udaranya terbuang. Dipastikan dulu ini terpasang dengan benar. Setelah dikocok dan mencangkram bagus, baru bannya kita pasang, kita dongkraknya kita lepas kembali. Mungkin sekian aja video yang bisa saya bagikan. Sekali lagi saya mohon maaf, sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi menyesatkan sampai membuat kendaraan pribadi kalian rusak. Sama sekali tidak ada. Ini semata-mata saya bagikan karena ingin berbagi aja, karena saya merasa saya belum memiliki banyak biaya untuk membawa kendaraan saya ke bengkel, makanya saya perbaiki sendiri. Kalau bisa saya perbaiki sendiri, kenapa tidak? Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Mohon bantuan like and subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.